Coba. Allah Akbar. Lo bukan dijawab dulu konsep Oke, bumi saya itu jawab. seperti apa menurutmu? Nanti kena di situ. Iya, saya jawab, Bang. Jawab Saya dulu. saya jawab, tapi jawaban saya bertanya ya, enggak apa-apa kan? Tapi enggak usah jawaban, enggak usah antum Udah saya jawab. tanya dulu konsepmu Iya, apa gini. tentang bumi. Bentar dulu, saya Bumi jawab. bulat Tapi atau bumi datar? coba diam dulu. Pria berserban ke atas enggak? Bahasa pam-pam bahasa enggak? Pria bersorban. Enggak, saya jawab dulu itu ya. Kan Bang Hilman tadi masalah istaula ya. Sudah saya lihat, sudah saya dapat. Sekarang itu apa? Di atas. Pertanyaan saya kan, kalau Anda tidak meyakini di atas, sekarang bagaimana masalah kisah Isra Mi'raj? Itu Nabi kemana itu? Ke atas atau ke bawah, ke samping? Jeder. Jeder. Ya, Nabi ke atas terus. Oke, sudah cukup. Kan yang dia tanya mana itu atas? Hilman ya, mungkin tahu ya. Ini pria bersorban. Enggak, begini Bang, yang ke atas itu apakah itu menunjukkan Nabi ke tempatnya Allah? Ke tempatnya Allah, maksudnya ke tempat. Kan antum ngakui kan kalau itu naik ke atas. Atas itu kan arah dari sudut pandang kalau dia naik ke atas dari bumi, dari Iya, atas. betul. Kemudian Nah, arah itu, atas itu adalah arah, betul. Nah, sekarang begini Bang, itu pertama, apakah Nabi naik ke arah itu menunjukkan adanya arah bagi Allah? Yang pertama satu. Kemudian yang kedua, apakah Nabi pergi ke suatu tempat yang mana Allah bertempat di situ? Tempat, kalau antum maksudkan terbatas, itu bukan itu maksudnya. Terus? Ya Allah di atas, mau Anda yakin makna itu tempat, itu terserah Anda. Yang jelas itu Allah, Rasulullah ke atas. Tempat, Bang. Minta maaf. Ya, jangan tidak sebegini. Ketika kita mengatakan ke atas, jangan Betul lagi nggak ke atas? dikatakan. Betul nggak ke atas? Betul nggak? Saya Sekarang saya tanya. Soalnya kalau Inter. kalau konsep bumi bulat, berarti atas tuh bisa jadi bawah, bisa jadi Iya. kanan, bisa jadi kiri. Betul. Ya kok kemana? Ya, sekarang saya Arahmu tanya. kemana? Sekarang waktu Nabi Isra Mi'raj, itu orang bilang Nabi ke atas atau ke bawah? Nah, sekarang konsep bumimu seperti apa dulu? Sudah, kalau anda bisa jawab ini, sudah itu jawabannya. Soalnya langit itu bisa jadi di bawah kita, bisa jadi di atas kita. Karena bumi itu bulat kan konsepnya. Berarti Anda menolak atas ya? Anda mau menolak atas? Kok lari? Oh, oke, Bang Hilman. Tadi istaula ya? Terlalu ribet masalah atas ini. Orang berakal saja, orang mungkin stres saja tahu ya itu namanya atas. Bang Hilman. Bagaimana Ada ya? saya mau naikin? Bukan saya hostnya. Ini ngapain sih minta-minta saya naikin? Mana saya bisa naikin? Bang Hilman, masih ada? Biar tanpa diminta saya naikin. Biar nggak diminta. Tapi saya bukan hostnya. Begini Bang, kalau Enggak, soal naik ke atas ya, cuman yang kami pahami, Nabi naik ke atas bukan berarti Allah itu punya arah atas atau cara menuju Allah ada di atas, tidak. Assalamualaikum. Itu hanya satu Waalaikumsalam. kalau di alam kita. Wes, wallahu a'lam bishawab. Intinya kami tidak meyakini arah atas, Allah menetapkan arah atas bagi zatnya, dan tidak meyakini bahwasanya Allah menempatkan tempat atau makan bagi zatnya. Itu kembali kepada cara memahaminya. Yang jelas namanya atas ya sudah, Allah sudah tetapkan atas. Berarti antum menetapkan bahwasanya Allah itu punya jihah, begitu? Kalau antum aneh jihad seperti apa ya Allah alam ya, karena para ulama seperti itu. Atau begini, coba dibuka definisi jihad itu seperti apa sih Bang? Ya, kalau itu yang antum mau cari silahkan, tapi yang jelas Menurut antum jihad itu apa? jihad itu bahasa Arabnya ya arah. Ya maksudnya makna istilahnya itu apa? Saya tak tahu mau menerjemahkan gimana. Kan maksudnya kalau kita Yang- terjemahkan semua ala sabili tarjamah, intinya jihad arah. Ah, Itu tidak dikehendaki sebagai dan tidak dikehendaki syariat. jadi
yang kita Maksud antum kenal Allah itu tidak adalah makna tidak. istilahi yang makna Jadi maksud istilahi. antum, jadi maksud antum itu Allah tidak bisa dikatakan di atas. Karena menetapkan arah bagi Allah, Allah tanzih dari hal itu. Apakah setiap ateis itu sudah menetapkan bahwa Allah terbatas? Laisa kamitslihi syai' itu kan membatasi Allah pada arah atas. Belum tentu semua yang di atas dikatakan membatasi. Kalau begitu, tidak ada manfaatnya ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan ayat dan hadis dan semua perkataan ulama tentang atas. Berarti tidak ada maknanya itu. Kalau kita bilang, kalau kita tetapkan Bang Mandar, Allah itu ada di atas, berarti Allah tidak di bawah. Berarti. Itu Iya, itu kalau antum masukkan otak, Bang. Coba antum yakini saja itu atas. Jangan ikutkan otak ketika memahami. bisa Bang. Begini Bang, kalau kita ini kan kita meyakini ayat itu, tapi akal kita membatasi Iya, kalau antum ayat pakai itu akal. supaya tidak tasbih atau tajsim kepada Allah. Toh, akal itu kan- Sekarang pertanyaan ini, akal simpel itu kan aja kita supaya gunakan untuk mentanzih Allah dari hal-hal yang seperti tadi. Kalau Iya. antum bilang iman saja, Waalaikumsalam. apa bedanya kita dengan Pendatang alam baru. salah begitu? Iya, pendatang baru. Masya Allah. Nyimak Natakalam dulu bil ya. Arabiyah. Mbak Denise. بعد Tidak. ما شاء الله بالعربية جيدا نريد أن نتكلم بالعربية Baik, هذا Bang Hilman. ما شاء الله Nah, narjo لا minkum لا as-sukut. أنا أريد أن أتكلم شيئا لا لحظة يا شيخ، لحظة. أه؟ لحظة. هكذا شيء شيخ الأسيمين هذا من إثبات المكان وهو يقول في حديث الجارية من صفات الله تعالى إثبات المكان لله وأنه في السماء هذا هو ما شاء الله هذا إثبات المكان لله لكن هناك قول آخر هنا عن الجهة Baik, هذا هو ما شاء apa الله Abu Fadila? Kita mau Anam. diskusi ini bukan cuma kita menikmati hasilnya, usahakan pendengar juga. Jadi arju minka atatakallam saya bil terjemahkan Indonesia. sebentar saya terjemahkan Anda belum selesai dengan Bang Hilman ini. Antum sudah ngomong. Ayo. Tunggu dulu, Ana mau potong sedikit. Ini isbatul makan dari kalangan Salafi Wahabi yang mereka selalu menuduh bahwasanya isbat makan itu kan tidak boleh bagi Allah. Tetapi Syekh Utsaimin di sini mengisbat makan dengan hadis jariyah. Iya, betul. Dan itu jelas sekali di sini beliau mengatakan. Antum bisa buka di Saya sudah tahu. Majmu' Fatawa. Saya sudah tahu. Oh sudah tahu. Sekarang anil jihah. Beliau berkata tentang jihad. Ya, dan ini luar biasa ya perkataan beliau tentang jihad. Yang beliau sampaikan bahwasanya kalau Allah itu tidak berjihad, maka sungguh Allah itu tidak ada. Dia bilang laisa makduman. Itu perkataan beliau dalam beberapa Di mana itu Ustaz? Di Maju fatwanya beliau. Maju Fatawa. Kemudian antum lihat di beliau punya ucapan yang lain. Sekarang begini pertanyaannya, apakah isbat makan yang ditetapkan oleh Karomiyah, kemudian Hasyawiyah atau Mujassimah sama dengan isbat makan yang ditetapkan oleh Syekh Utsaimin? La. Atau berbeda? Berbeda. Di mana samanya, di mana bedanya? Antum tidak baca fatwa seutuhnya. Coba antum jelaskan sama saya di mana penjelasan Syekh Utsaimin itu beliau mengisbat makan. Ini saya kemudian kerepotan ini, antum belum selesai saya jawab Hilman, antum datang lagi. Bentar dulu. Itu saya mau sampaikan tentang hal itu supaya ada pembanding bahwa Syekh Utsaimin juga isbat makan. Betul. Kemudian saya isbat makan juga. Betul. Tapi begini, poinnya adalah Syekh Utsaimin kan dari kalangan Salafi. Sementara kalau kita lihat Karomiyah, kemudian Hasyawiyah, kemudian Mujassimah itu kan berbeda. Tetapi isbat makan yang ditetapkan oleh Utsaimin itu berbeda dari sisi mana dan sama dari sisi mana dari kalangan yang tiga itu. Karena para ulama itu mereka membantah dengan keras tentang isbat makan, terutama Imam Ahmad. Coba cari kaulnya Imam Ahmad yang mengisbat makan. Beliau hanya menetapkan Allah di atas tapi tidak mengisbat makan. Tidak seperti Syekh Utsaimin jelas dan tegas
bahwa isbat makan langsung beliau sampaikan. Kalau Imam Ahmad tidak. Beliau sangat hati-hati, hanya membiarkan lapas itu sebagaimana Bang Hilman, Ustadz Hilman bilang tadi, dia amiruha kama jaa. Biarkan saja begitu tanpa dijelaskan dengan pemahaman yang keluar dari kantong pribadi masing-masing. Artinya ada perbedaan akidah salaf dengan salafi mutaakhirin. Ya cukup, Nah, itu yang panjang sekali pertanyaan tuh. Iya. Ini sudah setengah. Saya bacakan aja ya. Bil Arabiyah tafham. Arabia. Nah. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, in arada bi nafyi al-makani al-makanu al-muhitu billahi azza wa jal fahadha nafsu sahih. Fahadha nafyu sahihun. مفهوم هنا إن أراد بنفي المكان المحيط بالله عز وجل فهذا النفي صحيح فإن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء. مفهوم؟ Kedua, وإن أراد بنفي المكان نفي أن يكون الله تعالى في العلو فهذا النفي غير صحيح. Jadi بل هو باطل بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. Jadi isbatul makan yang ditetapkan oleh Al-Utsaimin itu melihat maksud daripada yang bicara. Jadi dia tidak menetapkan secara mutlak tanpa ada perincian. Jadi kita juga isbat makan. Kalau ini maksudkan adalah tidak menafikan Allah di atas. Bang Mandar, saya mau tanya, kalau antum tetapkan Allah itu di atas, lalu terus bagaimana memahami firman Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Al-ilm. Wa huwa ma'akum bi'ilmihi. Ana punya data ulama salaf tafsir. Berarti takwil berarti. Laisa takwil sih, bayan, tafsir. Hah? Tafsir. Takwil. Saya cuma nak Ya sudah. bawakan Tafsir. Terus hadis yang yang diriwayatkan di dalam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah itu aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Hal taqulu hadza qurbu dzat? Hah? Ya saya La. Nah terus begini kan, antum menetapkan jihad. Toh Allah yang menetapkan makan. Allah itu ada di atas. Yang saya tanyakan terus bagaimana memahami ini? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a, kata Nabi. Laisa qurbu dzat. Takwil berarti. Laisa takwil sih, bayan, tafsir. Takwil la antum bedakan ya. Takwil bermakna sarful ma'na, hadha huwa ta'wilun batil. Amma at-ta'wil bimakna bayan wa tafsir fahadha huwa la ba'sa bih. Sebagaimana ulama salaf mentafsir, mentabyin makna al-istiwa menjadi irtifa, menjadi al-ulu. Hadhihi mutaradif. Ini sinonim. Kalau suatu kata dia mutaradif itu namanya tafsir. Laisa ta'wil. Amma ta'wil 'inda al-mu'tazilah sarful ma'na atau sarful lafzi, wallahu a'lam. Memalingkan makna yang sesungguhnya. Afwan Ustaz. Istiwa menjadi istaula. Cuma saya Lahza ya Syekh, saya ubayin lagi. Saya nggak puas kalau anda nggak perlihatkan Bang Hilman tadi istaula. ini keterangan Imam Az-Zajjaj. Kitabnya apa tuh? Gharibul Quran wa Tafsiruhu. Berkenaan dengan surah Taha, dan dikatakan di situ mudah saja. Ala arsy istaula. Itu kata Imam Az-Zajjaj. Ini Imam Salaf. Imam Az-Zajjaj ni wafat pada kurun 211 begitu. Imam Az-Zajjaj.
Dan malah Imam An-Nasafi juga mengatakan benda yang sama. Istawa istaula. Dia ada kalau boleh ya, kalau saya sambungkan sikit ya. Bagaimana untuk menakwilkan daripada istawa kepada istaula tu, ada kaedahnya yang telah ditetapkan oleh para ulama. Sebentar saya carikan nota sebentar. Jadi nak mengatakan salaf tidak pernah menakwil tu afwan, memang salah lah. Sedangkan Ibn Abbas pun ada menakwil daripada yad kepada quwah. Cuma malam ni saya tidak menampilkan rujukannya kerana saya tengah cari tapi nota saya di mana tak tahu. Nanti saya bawakan, boleh insya-Allah. Dan silakan Bang Bandar, dah bawa rujukan tu, bawa dulu. Nah, masalah istaula ya, istaula. كنا عند ابن العربي فأتاه رجل فقال له ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى فقال هو على عرشه كما أخبر عز وجل. Dijawab Ibn Arabi, kan ada yang bertanya apa maknanya Ar-Rahman ala al-arsy istawa. Dijawab ya, maknanya adalah huwa, dia Allah itu di atas arsy sebagaimana Allah kabarkan. Kemudian orang itu mengatakan, ya Abu Abdullah, laisa hadza ma'nahu. Wahai Abu Abdullah, Ibnu Arabi yang dimaksud. Wahai Abu Abdullah, bukan ini maksud maknanya. Ya, innama ma'nahu istaula. Maknanya istawa di sini adalah istaula. Apa kata Ibnu Arabi? Ibnu Arabi ini ulama lughah ya, ulama bahasa. Uskut, diam kamu. Ma anta wa hadha. Ya, saya terjemahkan di sini, apa urusanmu tentang ini? Apa taumu ya? Kamu tahu apa? La yuqalu istaula ala syai'in la yakuna lahu mudad. Tidaklah dikatakan sesuatu itu beristaula kecuali ada lawannya. Nah, kalau Anda mengatakan kalau Anda mengatakan Allah beristaula, istawa bermakna istaula, berarti Allah pernah dikalahkan. Fa idza ghalaba ahaduhuma qila istaula. Maka kalau di antara dua itu bisa mengalahkan salah satunya, maka itu cocok dibilang istaula. Ini ulama ahli lughah. Kemudian istaula itu adalah tafsir Mu'tazilah, juga dikatakan oleh Afwan ya Bang Mandar, ini menunjukkan yang antum ni kurang mahir tentang Asy'ariyah dan kaedah Asy'ariyah. Sebentar Bang, saya lanjut dulu sedikit ya. Di dalam Mu'tazilah, apabila menakwil, mereka menafikan terus ayat sifat tersebut. Manakala di dalam Asy'ariyah, kita tidak menafikan sifat, malah kita menerimanya dahulu. Kita isbat lafaz, dalam tafwid kita isbat lafaz, dan apabila takwil, ianya menjadi takwil lah. Ia bukan lagi tafwid. Dan Abang Mandan mengatakan Mu'tazilah menakwil pada istaula itu, ia memang betul, tapi mereka menafikan terus istiwa itu. Nah, itu situ bezanya antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah, Abang Mandar. Ya, saya mohon Abang Mandar baca lagi lah berkenaan dengan Mu'tazilah supaya boleh memahami kaedah. Ya, betul. Dalam Asy'ariyah. Dan malah dalam Asy'ariyah kita bukan menakwil pada semua keadaan. Tidak. Malah saya sendiri tafwid. Kaedah saya tafwid ittiba' salaf. Naam, tafwid. Oke. Ini kan ya diskusinya kemana-mana ya. Tafwid lagi nih. Tafwid berarti menyerahkan maknanya kepada Allah ya. Bamandar, Artinya, itu ada yang mau tanya. Sebenarnya sebelum ke istaula yang antum mau bahas tadi, itu belum selesai saya soal masalah. Ya, belum selesai. Nah, masalah apa? masalah di atas tadi. Nah, kan Oh ya, silakan. menetapkan jihad pauk pada Allah kan? Karena ada riwayat yang mengatakan di atas. Nah, sedangkan kami memahami di atas itu bukan jihad. Bukan jihad, tapi ya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim beliau mengenai hadis jariyah itu. Kan itu yang dijadikan landasan. Itu juga sekalian dijelaskan kan sekalian dengan ayat yang amintum fis sama itu. Nah,
Kemudian ketika antum menyatakan arah atas, nah bagaimana pendapat antum mengenai apa yang disampaikan di dalam Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra yang ditulis oleh Imam Subki? Itu mengatakan begini, wa qala Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu man za'ama anna Allah fi syai'in. Toh barang siapa, tidak perlu diartikan saya rasa, man za'ama anna Allah fi syai'in au min syai'in au ala syai'in faqad asyraka. Apakah beliau salah? Ada ulama Syi'i. Laki labas lebih. Syi'i? Lala disebutkan dalam beberapa kitabnya orang Syiah, termasuk Al-Kafi. Nah, ini disebutkan bukan Syi'i tapi Tabaqatus Iya. Syafi'iyah. Tidak ada disebutkan dalam kitab Al-Kafi. Al-Kafi ini kitabnya Syiah. Tapi saya tidak masalah itu. Bukan itu yang saya mau, tidak masalah. Saya tidak masalahkan antum sumber dari mana. Permasalahannya, Saya tidak membawakan kitabnya orang Syiah Bang, sehingga saya ya oke, saya paham. bersandar kepada orang Syiah. Saya membawakan kitabnya Imam As-Subki, dan saya rasa antum juga tahu kalau beliau ini Syafi'iyah. Tahu, paham. Asy'ariyah. Tidak masalahnya gini bang. Ayat-ayat tentang di atas, perkataan ulama salaf, hadis-hadis Nabi itu mau dikemanakan? Ini perkataan Zainab ya. Zawwajani Allahu min fawqi sab'a samawat. Saya dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang ketujuh. Apakah ini perkataan masih mau ditawil? Kalau semua ayat-ayat di atas dia ribuan dalil-dalil, berarti ribuan kali juga kita akan mentakwil ayat-ayat tentang dalil Allah di atas. 5.000 dalil misal, seandainya ada 5.000 dalil, 5.000 kali juga antum mentakwil. Berarti semua ayat istawa, misal ada istawa 1.000 kata, 1.000 dalil juga yang ada istiwa, ada kata istawanya, antum akan takwil menjadi istaulah. Itu masalahnya. Anak tidak, malam ini anak tidak mau perlihatkan dulu ulama-ulama salaf yang mengatakan Allah di atas. Banyak anak punya data, saya sudah simpan semua. Cuma ya karena waktu, ya cukuplah saya berbicara sebenarnya bahwa saya punya data ulama salaf banyak yang mengatakan Allah di atas arsy. Ya. Imam Al-Muzani, siapa ini? Imam Al-Auza'i dalam kitab Asma' Sifat lil Baihaqi. Banyak kalau anda sebutkan. Asma' Sifat lil Baihaqi itu mengatakan ba'inun anil khalqi, itu bukan yang antum maksud. Bukan. Di sini beliau mengutip perkataan Al-Imam Al-Auza'i, kunna wattabi'un mutawafirun. Kami dan para tabi'in sepakat atau banyak berkumpul atau menyerukan inna Allah ta'ala dzikruhu fawqa arsyihi. Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Kata-kata fauq juga ini kan di atas. Fauq ala. Kalau masalah data ya kita tidak berbicara, tidak usahlah ke data dulu. Intinya seperti itu, ayat-ayat ya. Benar. Dalil-dalil. Bentar ya. Okey, saya bawakan ini daripada kitab Az-Zahabi. Dia menukilkan daripada syuyukhnya iaitu Imam Ibn Suraish. Apa dia kata? Saya ringkaskan sajalah. Imam Ibn Suraish menghalang menterjemahkan ayat-ayat yang mutasyabihat ataupun mushtarak lafzi ke dalam bahasa selain daripada bahasa Arab. Jadi lafaz tersebut, hadis yang Bandar bawa tu benar, ayat Quran tu pun benar, tapi bagaimana kita memahaminya itu yang melenceng Bandar. Ia apabila nak mendalilkan ayat Quran maupun hadis, ia mestilah sepakat pada dalil qat'i dengan dalil qat'i thubut dan qat'i dilalah. Itu saya rasa bang pun tahu. Ya. Ya. Masalah ayat, dalil yang saya sebutkan tadi, Ar-Rahman wal 'arsy istawa,
wa yakhafuna rabbahum min fawqihim dan seterusnya, itu juga dijadikan dalil oleh ulama salaf. Di antaranya adalah Ibnu Abdul Bar, di antaranya adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Saya berdalil dengan dalil yang mereka jadikan dalil, dan di situ tidak ada tafsiran yang antum maksudkan tadi. Semua memahami sebagaimana yang saya pahami, yang saya sebutkan tadi. Baik. Coba dibaca. Apa Iya. tu? Yang mana? Yang mana antum mau? Yang mana antum mau? Yang Abang Mandar mau tunjukkan apa tu? Nah, banyak sih di sini. Sini dalam antum kan punya Al-Ulu Al-Ghaffar ya. Imam Ya. Az-Zahabi juga antum sebut tadi Imam Az-Zahabi. Hmm. Nah, di sini Imam Az-Zahabi menukil perkataan Ishaq bin Rahawai, gurunya para ulama hadis. Ya. Qala Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tentang Ar-Rahman al-Istawa. Kata beliau, ijma'u ahli ilmi annahu fawqa al-'arsy istawa. Ijma', kata beliau. Ijma'. Ahli ilmi, para ulama ya, bahwasanya dia yaitu Allah Subhanahu wa taala di atas arsy istawa. Banyak sih kalau anda sebutkan ya. Bang, Sebentar. kalau ini, Bawa bit Komandan, dia tu. kalau pembawaan ayat soal Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, saya rasa sudah dijelaskan soal Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu di dalam sama Imam Al-Baihaqi di dalam Al-I'tiqad. Itu kan bukan soal makan, tidak bersentuhan langsung dengan makhluknya, bukan? Iya, saya juga meyakini tidak bersentuhan. Siapa yang mengatakan Allah bersentuh? Bukan berarti ketika kita mengatakan Allah istiwa dengan lalu kita mengatakan bersentuh. Tidak. Istawanya Allah kita tidak tahu bagaimana, apa dia menyentuh atau tidak. Al-kaifu majhul. Kembali lagi kepada Imam Malik. Al-kaifu majhul. Iya. Di sini Al-Imam Muzani. Dalam kitab Al-Ulu tu pun Makna di situ ada apa namanya? diterangkan gini. Sebentar Bang, saya baca lagi nih. Imam Al-Muzani dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Al-Imam Az-Zahabi juga. Nah, la yasihhu li ahadin tauhidun hatta ya'lama anna Allah 'ala 'arsyihi bi sifatihi. Tidak sah tauhid seseorang sampai dia mengetahui bahwa Allah di atas arsy. Itu Ini perkataan-perkataan begini sangat banyak. Mau diapakan? itu Tidak memiliki. Itu perkataan Bang, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, tapi tidak diterjemah kepada di atas ars. Begitu kan? Kalau di atas, di atas itu kan yufidul jihah, sedangkan ala arsyihi istawa ala arsyihi. Bang Ilman, bisa dua dilihat. Seharusnya para ulama ketika menulis kitab, jangan menulis kitab setengah-setengah. Jangan sampai ini masalah akidah ya. Harusnya dijelaskan kalau begitu. Bagaimana dalam kitab Al-Ulu itu terangkan. Maklum ayatnya ada di dalam Al-Quran, tidak perlu menjelaskan bahwasanya ini yufidul jihad, tapi ini yang saya sampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Tidak saya menjelaskan bahwasanya Allah itu ada di atas ars, karena kalau disampaikan seperti itu kan saya rasa sudah dijawab mengenai ayat-ayat ya, mengenai subhat yang mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki arah pada dirinya. Ya. Begini, dalam kitab Al-Ulu ni pun dia menerangkan yang sebenarnya Bang Mandar tu dia hanya, saya nampak itu macam hanya petikan je, afwan bang. Kerana dalam Al-Ulu yang saya dapat muka surat full dia ni, dia mengatakan begini, dinukilkan daripada Imam Ibn Suraish tadi, dia sambungkan, haramun ala uqulil an tumathil Allah, diharamkan ke atas akal-akal untuk menyerupakan Allah. Wa'alal ahwa wa'alal awhami an tuhaddahu, dan ke atas bayangan fikiran untuk membatasinya. Kemudian dia kata wa'alal albab an tasifu illa ma wasafa bihi nafsah fi kitabihi aw ala lisani rasulihi. Dia kata, dan ke atas hati-hati yang menyifatkan Allah kecuali dengan apa yang dia sifatkan dirinya dalam kitabnya atau melalui lisan rasulnya. Kemudian dia disambung lagi, dia kata waqad sahha, dia kata telah sah
daripada seluruh golongan agama dan ahli sunnah hingga ke zaman kami bahawa ayat-ayat dan khabar-khabar yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kata seorang yang beriman, wajib kata orang Islam untuk beriman dengan setiap satu daripadanya wahidan minha kama warada, sebagaimana ia datang. Iaitu dia bagi contoh ayat-ayat mutasyabihat itulah Ar-Rahman ala arsyistawa, salah satu contohnya. Kemudian disebutkan di bawah itu, disebutkan di sini. Kal fawqiyah wan nafsi wal yadain was sam'i wal basri was su'udi al kalam tayyibi ilaihi wadhahika, kemudian yang senyum wa ta'ajjub wan nuzul, seperti sifat ketinggian fawqiyah, diri, dua tangan, pendengaran, penglihatan, naiknya perkataan yang baik kepadanya, ketawa, keheranan dan turunnya Allah. Sehingga beliau berkata, pegangan kami padanya dan ayat yang mutasyabihat dalam Al-Quran, dia kata i'tiqaduhu fiha wa fil ay al-mutasyabih fil Quran an naqbalaha wa la nuraddaha. Dia kata adalah kami menerimanya dan tidak menolaknya, wala nata'awwalaha bita'wilihi al-mukhalifin, dan tidak menakwilkannya dengan takwilan golongan yang menyimpang. Wala nahmilaha ala tashbihi al-musyabbihin, dan tidak memahaminya dengan penyerupaan golongan yang menyerupakan. Kemudian dia kata wala nutarjimu an sifati bil lughati ghairil arabiyyah, yang saya sebutkan tadi, dan tidak menterjemahkan sifat-sifatnya ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Wallahu a'lam. Itu dalam kitab Al-Ulu Imam Az-Zahabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu kan yang dibaca tadi, itu kan ranahnya tafwid. Ulama salaf yang memang tafwid, tapi tidak diberi makna ataupun tidak ditarjim, makanya itu naklu. Kalau istiwa ya istiwa, seperti itu. Sehingga ada klaim dari Imam Ibnu Taimiyah lain di situ berkata fawqal ardi, atau berkata fawqa kulli syai', atau berkata innahu fis sama, itu tidak memberikan bahwasanya Allah di situ ada di atas ataupun ada di arasy, kata Imam Ibnu Taimiyah, melainkan itu sifatnya sifat tafwid. Apa? Yaitu naklu terhadap pelafalannya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal di situ langsung menyampaikan, kalau menyikapi perihal ayat tersebut, ya tentunya kita mengimani dan tanpa memberi makna, sehingga sesuai dengan apa yang dimaksud dengan tafwid. Tafwid itu tidak boleh diterjemah. Makanya bahasanya seperti ini. Wassalafu wal a'immatu wasairu ulama is-sunnah idza qalu innahu fawqal arsy wa innahu fis sama fawqa kulli syai'in la yaquluna inna hunaka syai'un yahwihi aw yahsuruhu aw yakunu mahallan lahu. Ini kata Ibnu Taimiyah. Nah, sehingga ketika ada ungkapan dari ulama salaf atau para imam-imam yang lain dan seterusnya, ketika mengatakan innahu fawqal arsy, kata beliau, wa innahu fis sama fawqa kulli syai', itu la yaquluna innahu naka syai'un yahwihi aw yasuruhu aw yakuna mahlan lahu aw dzarfan aw ya'an. Jadi tidak menandakan itu sebuah tempatnya Allah, kata Ibnu Taimiyah, melainkan itu sifat naklu. Tidak boleh diterjemah seperti itu. Sehingga banyak memang di kitab-kitab, bahkan kata Imam Az-Zahabi disebutkan bahwasanya banyak ulama-ulama mengatakan fawqal arsy. Tapi kalau mengatakan fawqal arsy sesuaikan dengan makna tafwid. Seperti itu. Enggak, Ustaz. Ibnu Taimiyah mengatakan al-istiwa'u yu'lamu ma'nahu wa yufassar wa yutarajjam bi lughatil ukhra. Apa enggak jelas itu? Di mana? Coba ditunjukkan. Wa huwa Coba ditunjukkan. Wa yutarajjam itu.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini naik semua sudah ini ya. Bang Iya, Ghazali. katanya Bang, apa aja tidak, aja, Kang? biar kita yang naik ke room jenengan. Kita apa Saya- itu Kenapa Bang Ibn Hasan nih? kata jenengan, kita jangan naik ke sana, biar mereka yang ke room kita, kan seperti itu. Lah kita amini sekarang seperti itu. Kita yang silaturahim ke sini. Nah, saya nggak cobalah referensi yang Ibnu Taimiyah yang Wuyu Tarjamu itu di mana? Coba. Sebentar, sabar. Ini semoga aja nggak mentah. Itu. Fatwa Majmu' Fatawa jilid 5. Majmu' Fatawa. Bang Ghazali sudah siap jadi Wahabi? Siap dong, dan itu terlalu mustahil itu. Apanya yang mustahil? Itu tidak dari mana? Wah, silahkan atinad dalil. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini anak bela-belain lah Bang Mandar buat antum, mana ada di kafe ini bela-belain ini. Nih, Enggak, khusus untuk Ghazali malam ini saya banyak menghadapi teman antum, jadi khusus untuk antum besok ya. boleh. Antum kan sudah siap menjadi Wahabi. Oke. Siap. Nah, Wahabikan saya dong. al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun. Ya. Perhatikan. Ini saya lihatkan dulu ya kitabnya. Ya, Sampulnya 36. juga dibaca. Yang tadi. Itu saya juga minta Kang, itu sanad redaksi Imam Malik itu tolong dibacain. Saya nemu ada 11 redaksi Imam Malik soalnya. Majmu' Fatawa Syekhul Islam ya. Nggih. Al-Mujadal Al-Khamis. Halaman berapa Syekhul tadi? Islam. 36. Siapa itu Syekhul Islam itu? Oh. Jangan dulu, Bang. Santai-santai. Tarik nafas. Antum kalau nolak-nolak ulama saya juga bisa nolak ulama antum. Siapa ulamanya antum? Cuma Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Albani sama bin Bas. Siapa Ibnu Abdul Bar yang dipotong-potong kemarin? Apanya? Sebentar dulu, saya belum ada antum. Coba biar enak. Yang mau ngomong suruh gedein ke host biar kelihatan. Ini bukan room saya ya, jadi Itu gak kelihatan kekecilan tuh. hostnya mungkin tidur. Biar bisa baca sama-sama, Ustadz. Dengarkan aja, oke. Insyaallah kedengaran. Dikit apa itu tadi, Afwan? Majmu' Fatawa jilid 5. Fal istiwa'u ma'lumun yu'lamu ma'nahu wa yufassar wa yutarajjam bi lughatin ukhra. Tuh. Belum jelas ya? Kok balik lagi sih? Tadi udah bener loh. Saya nanya ke satu itu dengan secara besar itu metode tafwid apa takwil itu. Kalau di bawahnya itu nanti diarahkan pada rosikhuna, itu bukan bahas tafwid. Coba. Diterangkan, dilengkapi secara ke bawahnya. Itu pasti ada bahasanya rosikhuna itu nanti. Biar Ustaz Hasani, Bang Mandar mau pindah ke aja soalnya. Referensi yang tadi apa itu tampilkan dengan ke bawahnya, pasti di situ pembahasannya ada wa ma ya'lamu ta'wilahu, itu bukan pembahasan tafwid. Enggak. Ditampilkan Sudah lagi. cukup apa lagi, nggak usah lagi dijual. Nah, kenapa enggak mau? Itu ada ar-rasikhuna nanti. Itu sudah hafal saya. Kita diskusikan tentang redaksi Imam Malik, ada 11 turuk juga boleh, Kang. Enggak Ustaz. Kita Enggak. tampilkan itu. Kita tengok kejentelan Bang Mandar. Mau tidak menampilkan itu? Pasti enggak akan mau, karena di situ pembahasan apa itu takwil. Enggak akan mau itu. Ayo. Tampilkan ke bawahnya itu pasti ada. Bang Mandar, ini saya belum ngomong loh Bang Mandar.
Nah, coba sekarang Ibnu Hasan jelaskan. Judulnya Ya, dipinggirin dikit host judulnya. coba coba Ghazali Bang Wahabi itu Ibnu Hasan dipikirkan dulu. Ibnu Hasan dulu yang mau Ya, menjelaskan ini. Judulnya. ya. Terus, At-ta'wilul ladzi ya'lamuhu ar-rasikhun fil ilm. Wa amma nah, al-kayfiyatu berarti ini dzalika bukan kasus al-istiwa' wa taf. huwa at-ta'wilu alladzi ya'lam. Iya, berarti bukan kasus Terus tafwid kan? ya terus ini kasus apa? Ya jelas Ustaz, Ini kalau di kasus dalam apa ya? Asy'ariyah apa itu di dalam akidah aswaja, kalau tidak tafwid ya takwil. Iya, Kalau tafwid sebagaimana yang tadi antum itu kan referensi an- jenengan gimana? itu tentang bukan tafwid itu takwil. Antum kan bilang tidak boleh diterjem. Ini diterjem bilugatin ukhra, boleh diterjemahkan dengan bahasa lain. Ya kalau takwil memang seperti itu Ustaz. Artinya kan bedakan konteksnya Ustaz. Masa Ustaz tidak bisa membedakan antara mana takwil dan tafwid? Lah, ini berbicara kalau tafwid kan jelasnya tafwid itu menyerahkan maknanya kepada Allah. Artinya sifat Allah itu tidak diketahui maknanya. Alaysa kadzalik? Ini Anda Aku dulu. memakai referensi ini dipakai untuk penjelasan tafwid. Apa tidak salah referensi? Sebentar, saya mau menjelaskan tafsir. Bukan memperjelaskan. Saya mau tanya antum. Tafsir itu kan bukannya menyerahkan maknanya kepada Allah. Benar enggak? Ya, betul. Yang berarti bahwa sifat Allah itu tidak diketahui maknanya. Itu tafsir. Wadah, jelas. Tafwid di situ tidak tafwid di Apalagi? situ maknanya diserahkan terhadap Allah, juga tidak boleh untuk diterjemah. Tidak boleh kalau tafwid, beda halnya nanti kalau takwil. Berarti tafsir itu sifat Allah itu tidak diketahui maknanya oleh manusia. Alaysa kadzalik? Tidak boleh ditakwil. Seperti itu bahasa gamblangnya tafwid. Lah, menyerahkan maknanya kepada Allah berarti cuma Allah yang tahu. Bagaimana sih pemahaman antum dengan tauhid? Lah iya. Ya berarti tidak boleh ditakwil. Kenapa mau takwil? Lah ini keterangan takwil yang dibaca Anda, Pak. Iya. Gini Berarti Ustaz. sifat Ustaz. Allah itu. Gini Bentar, Ustaz, saya jelasin Satu-satu. tentang Satu-satu. persamaan tafwid sama takwil. Itu perbedaannya dulu. Ini wahwa minat takwilil ladzi. Iya, teruskan referensinya. Jadi betul. masa menggunakan referensi tafwid menggunakan referensi takwil ini kan Iya, ini takwil. gimana cara korelasinya? Enggak kan, ini yang kita bahas, yang kita mau tanyakan kan pembahasan kita tadi istiwa katanya itu tafwid tidak diketahui. Lah ini kan enggak, saya fokuskan ke pembahasan antum tadi tafwid itu jangan diterjemah. Lah ini Lah itu kan bukan tafwidnya Imam Syekh Ibnu Taimiyah. terus siapa? Ustaz, saya teraskan ya. Lafat al-istiwa ma'lum wal kaifiyatu majhul itu tidak ada. Terus apa? Tidak ada. Ada 11 turuk yang saya sampaikan di sini. Yang paling Oke. sahih dalam al-asma wa sifat karya Imam Baihaqi yang paling sahih sanadnya. Bahkan disahihkan oleh 3 imam, Imam Zahabi sendiri, Syekh Ibnu Taimiyah sendiri dalam Talbisul Jahmiyah, Talbisul Iblis, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri dalam Fathul Bari. Redaksinya seperti ini: Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kama wasafa bihi nafsah. Wa la yuqalu kaif wa kaifu anhu marfu'. Wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Itu redaksi yang paling sahih. Antum bisa bawakan sanadnya kalau bisa yang antum sebutkan itu. Jadi istiwa maklum tidak ada. Al-istiwa'u ma'lum ada, tapi bukan Iya. itu yang paling sahih. Iya, saya tanyakan istiwa maklum di Indah Salaf tidak ada. Ada atau tidak? Saya Ada, tidak tapi bukan berdasar itu kepada- yang paling sahih. Dan Saya- itu bukan seperti itu pun redaksinya. Oke. Kita tidak permasalahkan masalah itu mau dari Enggak, Imam Malik Ustaz, atau bukan. jika memang ingin memahami redaksi Imam Malik, harus tahu betul redaksinya Ustaz. Itu ada 10 macam. Turuk Oke. datangnya itu ada 11. Dan yang Kita tidak datang pun bukan begini, dari Bang.
kita tidak mau tahu ini dari mana. Yang jelas istilah istiwa ma'lum itu dipakai ulama salaf. Bersumber dari mana dia nggak penting. Oh, nggak penting. Bagaimana? Al-istiwa ma'lum itu dipakai ulama salaf. Antum sepakat atau tidak? Ulama salaf yang mana, Ustaz? Datangkan. Masya Allah. Tapi antum sepakat Sudah nggak ya? saya bilang, saya redaksi Imam Malik itu ada 10 macam. Ada 11 turutnya. Iya, saya paham. Kalau paham, Sebagian- kenapa Ustaz sebagian- mengatakan itu maklum ulama salaf? Sebagian mengatakan riwayat ini Sebagian ada yang itu mengatakan lemah, sebagian yang mengatakan ini tidak sahih. Ya antum sendiri mengatakan tadi. Yang mengatakan itu Syekh Ibnu Taimiyah, Imam Zahabi, Ibnu Hajar Asqalani. Saya tidak permasalahkan itu dari Imam Malik atau bukan. Sekarang pertanyaan saya adalah, istiwa maklum ini dipakai ulama salaf atau tidak? Siapa ulama salaf? Saya tanya dulu, dipakai atau tidak menurut antum? Tidak secara mutlak seperti itu. Yang banyak yang saya temukan al-istiwa ghairu majhul malah, bukan maklum. Iya, sama saja. Kurang Ya, lebih jangan, maknanya. bukan seperti itu dalam memahaminya, Ustaz. Oh, apa bedanya ghairu majhul dengan maklum? Antum tahu Itu yang bahasa pertama. Arab enggak? Karena saya melihatnya, Ustadz ya, antum tidak terlalu peduli dengan redaksi, sana tidak peduli, berasal dari mana tidak peduli. Itu kan Sahih. sedikit mencoreng namanya ilmiah ya. Masya Allah, saya akan ikuti lagi saran antum. Oke. Boleh. Oke, saya tidak mengikuti istiwa ulama, tapi istiwa di Indah Salaf sudah diketahui maknanya. Masih salah juga itu. Ya, istiwa fil Arab iya, tapi istiwa nisbatulillah tidak. Jadi Ya. istiwanya Allah tidak jelas ya. Berarti tafsir lagi nih. Istiwanya Allah itu tafwid. Begini Ustaz, makna istiwa. Istiwa dan takwil itu sama-sama meyakini bahwa makna zahir hakikat itu tidak dinisbahkan kepada Allah. Kalau istiwa itu bermakna takrir, al-julus, itu dinafikan baik tafwid, baik takwil. Itu yang harus antum perhatikan dulu. Cuman setelah sama-sama jadi tafwid dan takwil itu sama-sama meyakini lafadznya pertama. Kemudian sama-sama tidak menerima zahir makna hakikat lughawiyah yang mustahil pada Allah. Kemudian Ya, berarti- setelah itu kalau tafwid maknanya diserahkan pada Allah. Kalau takwil setelah maknanya diserahkan pada Allah dipalingkan ke makna yang lain. Dan dipalingkan ke makna yang lain ini tidak bersifat qat'i. Beda sama takwilan Mu'tazilah yang bersifat qat'i. Kita tidak. Seperti itu, Ustaz. Saya pahami ya? Izin Ustaz. Jadi apa ya? ya Saya sudah jam 1 lewat 8 menit. Besok saya ada acara. Saya dari tadi Bang Ghazali, dari jam berapa tadi? Anak tunggu antum. Makanya anak kasih judul mau habiskan Ghazali. Ustaz, ya udah Mohon maaf. pikir jauh gini aja Ustaz. Sekarang Sudah antum malam. sepakat 2 aja sama Bang Ghazali kapan? Jangan lari-lari. Saya lari. Malam ini Malam saya kemarin tunggu. ditunggu loh, kenapa nggak datang? Saya tidak mau ke sana karena prinsip saya selama ini saya selalu mendatangi. Sekarang Oh gini Bang Ghazali aja, saya datang. ya Ghazali, Ya, gini aja, bikin live PK aja, biar nggak datang. Iya, nanti. Anak tadi mau nge-live, cuma anak lagi ada di pondok ini, jadi gak nge-live Kan? tadi. Masing-masing kan sibuk kan? Jadi ya sudah lah. jadi seperti ini apa itu Anak sesibuk-sibuknya anak, kalau antum undang anak datang Bang Mandar. Jadi sudah bentuk undangan sudah ini Bang. Saya bahkan lewat lisan Tadi di bawah yang tadi referensinya sudah selesai. Gimana Ustaz? Kok ada ceritanya bahas tafwid menggunakan referensi takwil Ustaz? itu bukan. Oh iya, Gimana lanjut dulu. Saya Bisa lanjut. Sebentar, ini lanjut bisa panjang ini. Tidak bisa panjang Ustaz. Orang yang paham kitab, orang yang paham kitab itu akan merasakan tidak akan nyambung karena pembahasan referensi yang dibacakan yang dibawakan itu adalah kasus takwil, sementara yang dibahas kasus tafwid. Kan seperti itu yang antum pahami. Karena antum memahami takwil segitu. Takwil kan yang saya pahami ada dua. itu kan ada bahasanya Ustaz. Wa huwa minat ta'wili. Itu apa bahasa? Takwil itu yang saya pahami ada dua. At-ta'wil bima'na tafsir wal bayan. Wa at-ta'wil tsani at-ta'wil bima'na sarful ma'na an zahiriha
Kalau itu sudah masyhur Ustaz, kalau itu sudah masyhur, pertanyaannya sekarang apakah takwil minat tafwid? Tidak kan? Apakah takwil Minat tafwid? Tidak. Laisa minat tafwid. Nah, kenapa pembahasan tafwid membawakan referensi takwil? Maksudnya di mana? Saya mengambil ini karena antum mengatakan istiwa itu Bukan takwil. saya mau menunjukkan di sini bahwa istiwanya Allah itu Enggak, kan yang kita bahas mahkum alihnya, kalau ngerti bahasa usulnya, mahkum alihnya itu kan tafwid. Lah sehingga jangan dicampur baurkan dengan pembahasan lain kan seperti itu, Ustaz. Kita bahas takwil yang takwil yang dimaksud, yang saya pahami jika dalam Ibnu Taimiyah tadi itu bermakna tafsir wal bayan. Itu tidak boleh diterjemah. Gini, saya terangkan Ustaz, biar paham Anda. Jadi referensi yang tadi itu tentang pembahasan tafwid, sehingga Imam Ibnu Taimiyah di situ perihal mengenai masalah tafwid itu memang tidak boleh diterjemah kalau tafwid. Lah sehingga ketika disanggah dengan referensi takwil, ini kan masuknya dari mana? Ini kita lagi membahas referensi tafwid seperti itu.